Tania Asawardani kembali lagi di podcast Persekutuan Pemuda IKJ Sidareja. Mas, ini kira-kira podcast yang keberapa ya? Kurang lebih ratusan deh ya. Kayaknya aku lihat di YouTube baru satu deh, Mas. Maksudnya ratusan podcastnya Deddy Kobuser gitu loh. Bukan punya kita. Bukan. Punya kita yang kedua. Tapi ini kayaknya suasananya tuh baru banget nih. pasti dong. Karena Studio baru, podcast baru. keren banget. Kita terima kasih untuk semuanya yang sudah membangun dan menyukseskan adanya studio baru ini. Tepuk tangan dulu nih kayaknya. Puji Tuhan. Nah, Mas, di podcast yang kedua kali ini aku tuh inget nih yang pertama itu membahas tentang new normal. Ini tuh masih berkelanjutan nggak dari podcast yang pertama? Ya hampir menyinggung sih. Bahkan ada yang menyinggung lah. Pokoknya menyinggung ya. Tapi temanya apa emang, Mas? Temanya itu Tuhan itu PHP. Bentar. PHP itu bukan yang tren-tren gebetan itu ya? Iya dong. Apa hubungannya? Intinya itu Tuhan itu kayak kita udah berharap ya. Tapi nggak pernah ada kepastian gitu loh. Entah sampai kapan kita harus berharap terus, tapi Tuhan nggak kasih bukti-bukti lah ya sebenarnya. Ya kayak itu ya. Iya, ya kayak gebetan lah ya. Aku janji ini, tapi ya zong lah ya. Itulah pengalaman lah ya. Pengalaman. Oke. Tapi Mas, kalau kita dibahas nih tentang Tuhan PHP, kita mau bahas siapa ya kira-kira yang cocok gitu? Kemungkinan sama narasumber yang jelasnya ini jelas bagus. Nah, dari namanya bagus, terus dari pekerjaannya bagus. Emang ada orang yang semuanya bagus kayak gitu? Ada dong. Aku kepo tahu. Teman-teman juga pasti kepo. Siapa yang namanya tuh bagus dalam segala hal? Pengen tahu? Pengen tahu. Kita sambut saja langsung ke narasumber kita. Kita sambut Pak Bagus Supriyatno. Ternyata Pak Bagus Pak ya. Bagus kan. Namanya bagus, rupanya bagus. Siap. Selamat datang Pak Bagus di podcast kedua ini. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam bincang-bincang santai dalam podcast di sini. Terima kasih. Bentar, Tetapi Pak. sebelumnya, Kenapa nih? saya ini sebenarnya dari tadi dipuji, mau diberi apa, terus gimana kok? Nah, itu saya juga pengen tanya nih Pak, kenapa Mas Yuda tuh bilang bagus dalam segala hal? Itu maksudnya apa ya? Ada unsur menghina kayaknya. Aduh, Sepertinya tidak. coba jelaskan Mas, kenapa? Sekarang saya tanya, Pak Bagus, kalau pakai rok masih Pak Bagus nggak? Masih. Iya masih kan? Oh iya bentar, kalau di lipstikin masih Pak Bagus gak? Masih Iya, bagus juga masih bagus. Bagus ya. Iya kan? Cemplung belet juga saya. Iya kan? Tetap bagus. Tetap bagus ya. Ya, itu. Apa salahnya? Oke. Bukan, itu sudah nasib. Oh itu nasib ya Pak. Tapi saya mau tanya loh Pak, ini kan sesuai nama. Oke. Tapi kalau dalam kehidupan tuh bagusnya tuh gimana Mas? Mungkin Pak Bagus sehat. Sehat sekali. Sehat. Bagus kan? Iya oke. Bagus. Oke. Nggak tanya lagi? Saya beri pertanyaan untuk saya. Oke boleh coba Bapak. Bagus waras. Gitu. Oke. Pak Bagus waras? Waras sekali. Waras kan? Iya. Coba Pak Bagus ini lagi sibuk deh kayaknya Mas. Tapi kok masih mau gitu loh datang ke sini gitu loh. Ya dalam situasi sekarang ini ya, kita kan tahu pembelajaran ataupun pekerjaan sekarang semuanya jadi serba lambat, tetapi juga menjadi menyita waktu. Dikatakan sibuk ya sibuk, dikatakan santai ya santai, tapi juga tetap memakan pikiran, apalagi tenaga. Saya kira itu yang terjadi sekarang dalam situasi yang katakan saja tidak menentu. Kapan kita bisa mengikuti perkembangan yang sekarang ini, tapi kalau kita tidak bisa mengikutinya, justru kita yang akan tertinggal. Itu yang terjadi seperti itu. Tadi Bapak bilang kan tentang pekerjaan. Tapi Iya. teman-teman tuh belum tahu loh ini pekerjaannya Pak Bagus tuh apa, kesibukannya tuh apa, belum tahu. Oh iya ya. Mas Yuda bisa dibantu kali ya Jadi Mas. Pak Bagus ini tuh adalah seorang RT, salah satu RT di Kecamatan Sidareja. Wih keren banget ternyata Pak Wih, RT loh. pasti. Bagus kan? Iya, tambah bagus. Lagi. Pokoknya bagus. Oh, ya, Tapi ya, aku oke. kepo, masa cuma RT? Ada lagi ya? dong. Ada lagi. Beliau ini adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa di salah satu elementary school. Wih, mantap banget. Guru ya, guru. Wih, pasti. Nggak cukup cuma 2, kurang. Nggak. Diganjilin lah. Kayak apa emang? Juara aja ada 3. Masa beliau nggak Cuma 3? 2 ya? Iya, Apa harus aja? 3 Apa lah. itu? Apa tuh? Yang terakhir adalah beliau adalah salah satu ketua komisi dari
Perkabaran Inggil GKJ Sidoarjo. Keren banget ini, bagusnya bagus banget. Luar Bagus. biasa. Format top lah ya. Iya, keren banget. Ngalem diri sendiri aja saya luar biasa. Oke, siap. Oke. Nah, ini Pak Tri kan udah menyinggung sedikit kan tentang sekolah, perkembangan gitu. Tapi yang tadi yang pertama tuh aku ingat ketua RT. Ya. Kira-kira ada masalah nggak Pak di sekitar lingkungan apalagi semenjak pandemi ini Pak? Ya, terima kasih. Ya. Di dalam situasi yang sekarang ini tentunya dalam pandemi, menjadi ketua lingkungan itu serba bingung posisinya. Karena kalau kita enak di dalam pergaulan kan bebas. Tetapi sekarang ini semuanya itu harus terbatas. Semuanya dibatasi dalam suatu keadaan bahwa kepingin kayak sebagai seorang ketua lingkungan itu melakukan sesuatu tapi terbentur dengan bahwa saya tidak boleh memberi contoh pada lingkungan sekitar. Contohnya kita akan mengadakan pemahaman Alkitab di rumah ataupun kumpulan yang lain. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau seorang ketua lingkungan melaksanakan hal itu akan memberi contoh kepada warga yang lain. RT-nya saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu yang terjadi seperti itu. Tetapi secara praktis semuanya di dalam perjalanan dari bulan Maret sampai sekarang ini ya, 6 bulan lebih ini, tentunya di dalam suasana new normal itu bisa dikatakan memang sangat menyulitkan. Itu yang terjadi. Jadi kan tadi kan udah diberi contoh ya. Iya. Tapi pasti ada aja nggak sih masyarakat yang kayak, Pak, aku mau ngadain acara nih Pak di rumah kayak gitu. Misalkan gotong royong atau mau misalkan ada barang gawe gitu. Iya. Dalam hal ini ketua RT itu adalah strata terendah di dalam pemimpin di dalam pemerintahan. Itu ibarat kita itu mati terinjak oleh aturan yang ada. Nah, ini yang saya sendiri sebenarnya bingung mau menjelaskan bagaimana. Jadi pemerintah kecamatan ataupun dari kabupaten itu bisa meluncurkan sebuah peraturan bahwa tidak boleh mengadakan pertemuan ataupun kumpulan apapun yang lebih dari 20 orang. Mudahnya seperti itu. Itu kabupaten bisa membuat aturan seperti itu. Kemudian sampai surat tersebut sampai di kecamatan masih bisa, tapi dikala sudah sampai ke RT, kecamatan tidak memberikan izin untuk hajatan. Tetapi kecamatan tidak melarang. Lah yang bingung itu adalah RT-nya, mau melarang bagaimana jika tidak diberikan izin tapi tidak melarang. Sedangkan aturan yang jelas tidak boleh ada pertemuan yang lebih dari 20 orang walaupun dengan protokol kesehatan. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Itu. Apalagi di dalam setiap pertemuan di dalam hajatan, ini yang tentu saja banyak orang-orang ataupun warga-warga sekitar itu yang meninggalkan aturan yang baku itu pasti ada. Saat yang hajatan mendatangkan saudara-saudaranya dari luar kota, ini meninggalkan protokol kesehatan, tidak pakai masker dan sebagainya itu pasti ada. Dan ketua lingkungan itu hanya bisa gedek-gedek dan hanya melarang tapi tidak bisa menghentikan acara tersebut. Itulah yang terjadi, apa yang saya katakan bahwa seperti saya di ketua lingkungan di dalam jabatan pemerintahan paling rendah itu bingungnya itu di situ, menghadapi secara langsung kita tekan tidak bisa, tapi kita menerima kelihatannya kita ada unsur pembiaran hal itu terjadi, padahal kita tahu sendiri bahwa dampak ataupun penularan COVID ini memang sebenarnya sangat membahayakan untuk diri kita sendiri. Itu yang ada di lingkungan saya tentunya. Ternyata bagus mengalami keresahan ya, mulai dari lingkungan baru lingkungan. Oh ya, padahal tadi banyak banget loh jabatannya apa bagus ini. Yang kedua itu kalau nggak salah itu tadi apa? Pahlawan tanpa jasa. Elementary school. Iya. Nah, menurut Pak Bagus sendiri dalam lingkungan gurunya di sekolah itu Pak Bagus juga mengalami keresahan nggak Pak? Keresahan jelas pasti. Di dalam setiap sebuah perubahan kita menyadari bahwa setiap kita ya, baik sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa maupun seorang guru, itu untuk merubah sebuah keadaan yang sudah nyaman pasti sangat sulit. Itu pasti. Jadi kalau
dulu kita memberikan pendidikan kepada anak bisa langsung tatap muka sekaligus 40 anak juga bisa. Sekarang dengan aturan yang sekarang sangat tidak mungkin itu dilakukan. Karena satu kelas di sekolah saya 40, sementara maksimal dalam pertemuan itu 20. Lah kalau bisa di shift seperti itu saja berarti 6 kelas itu sudah bertemu dalam shift pertama sudah 120 anak. Otomatis pelajaran ataupun pembelajaran secara tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan. Ini yang terjadi. Lah kesulitan berikutnya bahwa tidak setiap pendidik itu sudah menguasai pendidikan ataupun pembelajaran yang melalui jaringan. Nah, kita dipaksa untuk belajar tentang hal itu, membuat segala model pembelajaran dengan menggunakan IT yang sekarang. Dengan umur yang sudah tua belajar seperti itu, jelas akan merasa kesulitan. Itu yang sementara bisa saya sampaikan itu. Mungkin ada kesulitan lagi, anak pun akan seperti itu. Contoh saat saya keliling, dalam kan pembelajaran kami akhirnya dikelompokkan 5 anak. Di rumah masing-masing ya Pak? Nah, di rumah masing-masing. Sekarang 40 anak berarti 8 kelompok. Satu hari 2 kelompok. Pembelajaran di dalam 1 minggu berarti 1 anak itu hanya pertemuan 2 kali. Bagaimana materi yang sebanyak itu bisa terdistribusikan dengan baik kepada siswa. Ini belum lagi keresahan di dalam dunia pendidikan karena sekarang saya itu pembelajarannya langsung ke rumah, orang tua bisa mengeluh, orang tuanya juga mengeluh dengan adanya penggunaan alat bantu pendidikan yang sekarang ini, yaitu apa? Handphone. Tambah kuota ya Pak. Ya, siapa tahu nanti adik-adik ini bisa mencarikan bantuan kuota juga. Amin. Amin aja dulu lah. Amin. Amin aja dulu. Ini Pak, mau tanya lagi nih. Yeah. Kan tadi Bapak kan ada yang sepuh. Jadi ada teman-teman Bapak ada yang sepuh. Yeah. Nah, dari Bapak sama teman-teman Bapak yang sepuh itu dari kalangan guru, bagaimana yang mengikuti perkembangan zamannya dari menggunakan ipteknya Pak? Ini yang sebenarnya memang akhirnya sekolah itu mau tidak mau dengan anggaran yang terbatas akhirnya mencari guru-guru untuk membantu di dalam pembelajaran metode ataupun model yang sekarang. Dengan anggaran terbatas maksudnya untuk mengangkat kembali guru honorer yang masih muda untuk membantu di dalam pembelajaran dengan bayaran yang sangat minim, akhirnya dipaksakan. Tetapi yang kami laksanakan di tempat pekerjaan saya itu bahwa seperti guru-guru yang katakan saja sudah mentok di dalam kemampuan penggunaan IT ataupun alat-alat pembelajaran zaman sekarang itu ya akhirnya menggunakan standar paling rendah, artinya misalkan hanya menggunakan SMS ataupun yang sekarang WhatsApp. Seperti penggunaan seperti Zoom dan sebagainya, walaupun sekarang ada bantuan kuota ya sekarang ini puji Tuhan ada bantuan kuota dari pemerintah hampir merata, tetapi guru yang bisa menggunakan Zoom itu masih minim sekali. Nah, termasuk saya sendiri karena bisa pakai Zoom, tapi saya belum bisa mengatur jadwal bagaimana menggunakan Zoom itu untuk semua kegiatan belajar mengajar untuk anak didik saya. Dan orang tua juga belum bisa menggunakan Zoom. Apalagi paket kuota belajar ini baru masuk 2-3 hari ini. Puji Tuhan sekarang sudah mulai ada. Untuk setiap siswa itu kan 30 giga yang untuk belajar dan 5 giga. Dan untuk gurunya itu 35 giga dan 7 giga untuk pembelajaran. Ini membantu, tapi entah mau sampai berapa, moga-moga aja betul-betul 3 bulan atau 4 bulan. Tapi tadi kan udah berbincang tentang dari sisi gurunya kan Pak. Tapi nih Pak, sisi siswanya loh Pak, apalagi SD kan Pak. Saya aja tuh yang udah kuliah tuh capek banget online loh Pak. Gimana Bapak itu mengatasi keresahan-keresahan dari siswanya loh Pak dalam mengikuti pembelajaran saat ini?
kalau dari segi siswa, anak SD loh ya, Iya. usia mereka adalah usia bermain. Lah, usia bermain dengan pembelajaran zaman model sekarang ya pada masa pandemi ini, dari segi siswa, kalau saya melihat dan saya mengamati tidak ada kesulitan karena mereka itu betul-betul bisa menikmati belajar sambil bermain. Karena guru itu bisa menerapkan belajar itu di alam terbuka. Nah, ini kayaknya kalau kita berbicara sampai di sini dengan kurikulum yang sekarang dipakai ya, kurikulum 2013 ini sudah hampir memenuhi syarat karena memang kurikulum 2013 kan tidak boleh membawa alat peraga ke sekolah, tapi anak langsung dibawa ke sumber alat peraga tersebut ataupun yang dijadikan media belajar. Nah, sekarang anak itu bisa belajar di pinggir sungai sambil jalan-jalan di tepi sawah. Asik ya, Mas? Ini kalau untuk anak SD, tapi itu tadi bisa menikmati, tetapi target kurikulum tidak bisa tercapai karena satu pembelajaran itu hanya satu kali pertemuan. Sementara kalau dari kalangan pendidik dalam satu subtema ada 6 kali pembelajaran itu harusnya dilaksanakan selama 6 hari. Lah, waktunya hanya 1 hari dan sangat kekurangan waktu untuk itu. Akhirnya yang 5 kali pembelajaran itu hanya melalui tugas-tugas WhatsApp karena guru ini harus gilir kelompok. Ini yang menjadi persoalan kami di situ. Nah, volunteer atau orang yang mau terlibat di dalam pembelajaran membantu anak-anak SD sampai sekarang ini yang belum ada. Artinya dari lembaga sosial masyarakat atau dari organisasi pemuda masyarakat belum ada yang terarah mereka itu masuk dan terjun ikut membantu di dalam proses pendidikan. Karena memang situasi mau tidak mau kita harus menerima dan harus berkembang untuk mengikuti pembelajaran dan model yang sekarang ini dalam masa pandemi ini. Ngomong masalah siswa itu Pak, mau tanya juga, menurut Bapak itu siswa itu lebih mudah menangkap pada zaman sebelum pandemi atau pas masa pandemi ini Pak? Menangkap dalam arti pembelajarannya Pak? Pertanyaan yang cukup sulit ya sebenarnya ini. Karena apa? Karena daya tangkap anak itu tetap ada pada kuncinya tetap pada kemampuan dan kemauan anak. Nah, kalau kemampuan anak ini memang ya ada sih yang mengatakan tidak ada anak bodoh, hanya ada anak malas. Tetapi kalau memang kemampuannya kurang, kecepatan belajarnya kurang dalam situasi sekarang sangat sulit. Jadi kalau bisa diprosentase, betul-betul yang namanya anak itu hanya bisa menerima pembelajaran katakan dalam satu subtema itu paling hanya 20-25%. Ini penguasaan materinya. Bisa dibayangkan anak SD besok naik sekolah itu dengan bekal pembelajaran di tingkat yang ditinggalkan paling-paling hanya 25%. Nah, menjadi PR untuk guru berikutnya. Ternyata Pak Bagus ini mengalami banyak banget keresahan ya dalam hidupnya. Dari tingkat sebagai pemimpin wilayah, Di lingkungan lalu dekat. dari guru juga banyak halangan. Terus juga itu baru dari guru, belum mendidik siswa-siswanya yang susah itu juga. Apalagi dari siswa-siswanya itu masih usia SD gitulah. Ini sebuah resiko pekerjaan yang begitu. Tapi ini kan kayak keluar dari zona nyaman loh, tambah berat gitu loh. Iya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita memang sebenarnya sulit untuk meninggalkan zona nyaman. Tetapi karena sebuah keadaan kita mau tidak mau harus mau untuk memasukinya. Itu yang jelas seperti itu. Dan Mas, tahu nggak Pak, kita tuh ada segmen dari teman-teman kita tentang keresahan-keresahan yang dialami juga. Ada keresahan, ada pertanyaan. Oke, banyak ya tadi Pak. Banyak lah intinya lah ya. Banyak nih Pak. Langsung aja ke salah satu segmen yang kita tunggu-tunggu dan Apa tuh? misteri. Segmen apa tuh? Namanya adalah segmen bebek. Pengen tahu? Pengen banget. Pengen tahu Pak? Oke. Pengen tahu teman-teman? Kita langsung aja ke segmen bebek. Ikan hiu makan kolak. Kembali lagi ke bebek, berita-berita kocak. Iya, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai pembawa berita
Perkenalkan, di sini saya sebagai Ketua Bebek akan menceritakan segala macam berita-berita kocak. Oke, pada siang hari ini saya telah menghubungi asisten saya dan asisten saya sudah pergi berkunjung ke lapangan. Mari kita saksikan. Halo, selamat siang, Bebek berkumis. Ya, selamat siang Ketua Bebek, kembali di sini. Saya Bebek berkumis, siap memantau, melaporkan tugas. Ya, di mana posisi? Ya. Posisi. Oh, sekarang kita sedang berada di rumah siapa ya Pak kameramen? Rumah Mbak Lia. Oh, rumah Mbak Lia di Tinggarjaya. Tinggarjaya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan salah satu narasumber nih. Ayo coba kita cari yang mana nih orangnya ya. Itu. Halo. Namaste. Iya. Meskipun kita datang berkunjung, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Oke, kita kamyer. Nah, sekarang kita sedang ngobrol-ngobrol bareng siapa ya, Pak? Dengan siapa? Oh, Ya. Ajar. Kita bersama dengan Mas Ajar. Nah, ini anaknya dipanggil Mas Ajar atau Bapak Ajar nih? Terserah lah. Oh, terserah. Jadi untuk teman-teman, Mas Ajar ini kemarin belum lama inilah baru menjadi seorang ayah. Sekarang kita sedang wawancara juga dengan Mas Ajar ini. Mari kita lihat seperti apa hasilnya. Ya nggak tahu. Jadi Tapi tidak ada hasilnya. nggak repot kan Mas? Enggak. Oke, Santai lah. santai ya. Oh, Nah ini Mantap. ada makanan. Oh, ada kopi juga. Mau yang mana? Pilih. Seruput dulu guys. Stop. Jadi ayo biar nggak terlalu berlama-lama kita masuk saja ya. Jadi gini Mas, ini kan bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia sekarang sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, Mas Ajar nih sebagai seorang bapak yang baru menjadi seorang bapak, itu kira-kira ada nggak sih perasaan khawatir, perasaan resah gelisah ya kan? Karena seperti yang kita tahu ya kan, pandemi ini rentan terhadap bayi yang di bawah 5 tahun. Mana sih perasaan Mas Ajar? Ya, pengalaman pertama ya, pengalaman jadi bapak kan ya senang. Tapi kebetulan ya, anak saya lahir Mei. Pas lagi hebat-hebatnya itu. Udah pas lagi naik-naik Tetap kan iyalah dilahirkan di Majenang. Pas waktu itu kan Majenang lagi hebat-hebatnya juga. Ya rasa khawatir kan juga ada. Terus budaya kita kan kalau ada bayi itu apa ya, muyeng, tilik bayi kan, ya tetap ada rasa was-was. Walaupun dari orang tua saya kan udah bilang nggak ada apa-apa, kita udah tutup, udah nggak mau terima tamu, tapi kan bagaimanapun juga itu kebudayaan, pasti ada, tetap ada yang datang. Ini ya tetap menjaga jarak, terus kita harus sedia cuci tangan, yang suruh gendong jangan gendong, tetap gendong aja, tetap ya campur aduk lah sebenarnya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Nah, kalau menurut Mas Ajar sendiri nih di lingkungan Mas Ajar ini gimana sih orang-orang dengan adanya new normal? Apakah yang Mas Ajar ketahui ya pada turut nggak sih sama peraturan? Terus ada nggak sih kelompok orang yang juga resah atau gimana gitu? Menurut Mas Ajar gimana? Ya untuk lingkungan sendiri ya ini maaf ya, karena saya di desa Tinggarjaya, mungkin sana nganggapnya corona masih Majenang, masih ada di
Cilacap ya, cuma dia mungkin karena lihat TV ya, wah corona masih di Jakarta masih jauh. Terus juga mereka kayak apa sih sebenarnya corona ya, orang katanya kan dari TV kan cuma pilek biasa ya, mereka tetap biasa aja sih, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, masih santai-santai aja sih. Jadi itu ya, memang kadang kita terlalu menyepelekan lah ya mungkin istilahnya ya. Gimana? Iya ya, belum pernah lihat wujudnya mungkin, jadi masih aman lah. Oke Mas Anjar, terima kasih wawancaranya. Nah sekarang kan di studio ini kita sedang rekaman nih sama narasumber Pak Bagus. Kira-kira ada enggak menurut Mas Anjar ada pertanyaan enggak untuk Pak Bagus mengenai corona ini? Atau selain pertanyaan mungkin ada juga saran dan pesan untuk pemuda-pemuda lain yang juga sedang menonton? Adakah pertanyaan atau saran atau pesan dan pesan? Kalau pertanyaan sih untuk Pak Bagus ya. Ya, karena di studio ini Ketua Bebek dengan moderator-moderatornya sedang mewawancari Pak Bagus ini. Oke. Temanya kan tentang kegelisahan. Wih. Kegelisahan di kala pandemi. Saya mau bertanya, dulu kan pemuda itu sangat apa ya, sulit untuk berkumpul kan ya. Karena mereka merantau ya, merantau kerja di luar atau sekolah di luar ya. Nah sekarang adanya pandemi, pemuda kan kumpul. Ketika udah kumpul itu mau ngapain sekarang? Mungkin Pak Bagus punya ide-ide bagus, karena kita udah kumpul dengan tetap menjaga jarak ya, protokol Kesehatan ya tetap dilakukan. tapi juga memanfaatkan pemuda yang sudah datang. Jadi pertanyaan untuk Pak Bagus adalah ide bagus dari Pak Bagus untuk memanfaatkan nih ya momen di mana pemuda kumpul. Itu satu pertanyaan untuk Pak Bagus. Kemudian apakah dari Mas Anda sendiri ada saran dan pesan untuk para pemuda tentang kegelisahan di kala pandemi ini? Ada atau tidak? Misalnya tentang apa ini? Ya, tentang corona tentang ya. corona. Tentang corona. Ya sekarang kan udah pada kumpul ya. Saya harap jangan pada gelisah lah. Nanti ada ide dari Pak Bagus yang akan dijawab nanti. Oh iya, oke siap Mas Ajar. Begitu ya rekaman kita, pembicaraan kita dengan salah satu orang, salah satu pawang hebat di terobosan pemuda. Ini adalah pawang atau yang ditetuakan di pemuda yang kebetulan sekarang sudah menjadi bapak. Jadi begitu. Jadi begitu sarannya kepada kita generasi pemuda remaja, jangan gelisah karena ada ide bagus dari Pak Bagus. Stay safe. Kami kembalikan lagi ke studio. Silakan Ketua Bebek. Ikan hiu makan tumis. Terima kasih Bebek Berkumis. Oke, tadi wawancaranya seru ya antara Bebek Berkumis dengan Mas Anjar. Nah, sebelum kita sampaikan nih saran atau pertanyaan dari Mas Anjar, ada lagi video tentang susah atau dan senangnya dari kuliah online yang telah disampaikan oleh Ella Elo. Halo, perkenalkan namaku Marcella, biasa dipanggil Sela, dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan prodi psikologi. Halo, aku Febriela, biasa dipanggil Ella. Aku mahasiswa dari prodi informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita tuh mau sharing di sini tentang apa sih suka duka kita saat kuliah online. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Ella dulu. Ya jadi mungkin dukanya apa dukanya itu ya masalah jaringan internet itu sendiri. Jadi kalau misalnya jaringan internetnya jelek, susah buat kuliah online gitu, buat dengerin materi dosen, buat dengerin penjelasan dosen. Jadi kalau misalnya sinyalnya jelek tuh jadi penjelasan dosennya tuh nggak masuk, Kurang gitu ya. Tapi kamu bisa nggak sih ngatasin itu semua selain
ada susah sinyal segala macam itu. Kalau masalah susah sinyal itu kan dari sananya ya, jadi susah ya mengatasi, walaupun misalnya aku pakai wifi, misalnya wifi-nya mati, itu kan bisa pakai paket data, tapi kadang-kadang juga paket datanya tuh sinyalnya juga jelek gitu kan, jadi sama aja, jadi ya itu sih. Apalagi kalau datanya tuh udah minim gitu. Iya. Itu sih kalau dukanya paling. Kalau untuk Ella mungkin dukanya Sama sih kurang lebih karena susah sinyal itu tadi. Terus misalnya penjelasan dosen itu kurang gitu, apalagi kan kalau di tempatku itu kan psikologi itu berhubungan dengan manusia, jadi kalau misalnya kita salah dengar dosen ngomong tuh pasti kita juga salah persepsi mendiagnosis gitu. orang kayak gitu. jadinya miskom gitu ya. Jadinya seringnya miskom. Iya. Mungkin senangnya sekarang Senangnya banyak guys. Terus salah satunya itu misalnya kita lagi kelas nih, terus kita bangunnya kesiangan, itu mandinya ya udahlah nanti nunggu dosen jelasin, terus kita baru tinggal mandi. Yang penting tugasnya itu udah dikerjain kayak gitu. jadi bisa kuliah bisa kuliah tapi nggak mandi. Nah iya, sambil bisa makan juga gitu, Bisa main HP gitu-gitu ya. sukanya banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya lagi mager yang dengernya sambil tiduran gitu. Pengalaman yang bikin deg-degan, Iya, apa nih pengalaman yang bikin deg-degan sama kuliah online? oh ya ini sih kalau aku misalnya lagi dosennya lagi nerangin, terus tiba-tiba kita lagi makan, terus ditunjuk itu loh. Iya. Terus deg-degan banget. Ya ampun, aku dari tadi nggak dengerin. Iya sama banget. Jadi kayak misalnya lagi main HP kan, terus misalnya nggak dengerin nih penjelasan dosen, terus tiba-tiba dipanggil namanya. Iya. Terus menjelasin apa gitu. Terus ya untungnya teman-teman juga langsung antusias ngasih tahu sih kalau aku pengalamanku sendiri. Kalau aku nih biasanya kalau kayak gitu aku pura-pura aja sinyalnya jelek gitu. Oh biasanya direkonek. Pura-pura sinyalnya jelek gitu, jadi maaf pak tadi sinyal saya jelek Iya, gitu. sama sih kayak gitu. Terus kalau udah mulai dosen manggil-manggil nama-nama, langsung aku putusin itu sinyalnya biar nggak dipanggil guys. Soalnya biasanya kalau tanya temen juga temennya nggak dengerin juga, Iya, sama nggak dengerin, sama. jadi nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Kadang jawaban dari teman ternyata kita disalahin karena tuh salah jawabannya. Gitu. Kayak gitu sih. Saran atau pesan mungkin? Saran, pesan dan pesan dan saran. Pesannya apa ya? Ya semangat aja sih kuliah online, karena emang kondisinya sekarang lagi kayak gini gitu. Mau nggak mau kan juga kita harus melewati gitu sebagai mahasiswa maupun anak-anak sekolah lain gitu. Terus sarannya ya tetap semangat pokoknya. Kalau dari aku sih tetap semangat aja buat semua teman-teman di rumah maupun yang lihat video ini, karena kita ngejalanin ini tuh nggak sendirian, kita semuanya tuh emang lagi kayak gini kan, lagi online, nggak bisa bertatap muka atau bertemu dengan dosen mungkin atau dengan guru, dengan teman. Jadi mungkin lebih bersyukur aja sama keadaan saat ini gitu, jadi terima aja keadaan saat ini gitu. Terus apa ya, jadikan ini juga sebagai pelajaran dan pengalaman buat kita semua gitu. Biar nanti bisa cerita ke teman-teman gitu. Cerita kalau dulu sekolahku gini loh, Iya. waktu ada pandemi gitu. Gitu Jadi guys. punya kesan sendiri buat kita gitu. Mungkin segitu aja kali ya sharing dari kita tentang kuliah online. Mungkin teman-teman nanti juga bisa sharing tentang pengalaman kalian kuliah online atau sekolah online gitu. Udah? Dadah. Oke,
ditanya susah senangnya kuliah online tadi oleh Ella Elo. Apakah teman-teman ada yang merasakan demikian? Merasakan sama susahnya, merasakan sama senangnya? Nah, dari 2 berita tadi, ada nih saya simpulkan. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Anjar. Nah, pertanyaan ini dikhususkan untuk narasumber kita, yaitu Pak Bagus, yang sekarang sedang bersama moderator. Jadi begini pertanyaannya. Dulu, pemuda itu susah sekali dikumpulkan. Kenapa sih? Karena ketika sudah SMA, banyak yang keluar kota, keluar Sidarja untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekarang nih, kan ada pandemi corona. Jadi, justru malah yang kuliah-kuliah di luar kembali lagi ke Sidarja. Nah, kira-kira nih dari Pak Bagus ada enggak ide atau saran untuk para pemuda ini memulai kembali aktivitas pemuda yang positif lah untuk gereja? Kalau ada, monggo dijawab. Itu pertanyaan dari Mas Anjar. Kemudian ada juga saran dari Mas Anjar juga nih. Saran buat para pemuda-pemuda, jangan gelisah. Oke? Kenapa jangan gelisah? Karena akan ada ide bagus dari Pak Bagus. Nantikan saja jawabannya. Kemudian yang kedua, tadi ada pesan atau saran dari Ella dan Elo atau Ella dan Sela. Yaitu tetap semangat buat para pemuda yang sedang kuliah online maupun sedang sekolah online. Karena semua pasti ada jawabannya. Dan jangan selalu murung, jadikan semua ini menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman. Tuhan Yesus memberkati. Ikan hiu naik motor. Saya kembalikan ke moderator. Silakannya Mas. Oke, terima kasih pada Keren banget nih segmen bebeknya. Itu tadi. Iya, Wah, iya, iya. tadi Sangat dari- menarik, sangat. menarik banget. Tadi kurang lebih ada berapa orang? Tiga nggak sih? Tiga. Ini Ya, ngarang, bener. ngarang Tiga, lagi tiga, nih, tiga, ngarang. tiga, beneran tiga. Oke. Yang pertama dulu. Yang Saya pertama. malah aneh dari tadi jarinya dihitung, takut hilang. Oh. Dicek dulu aja, Oh Pak. iya. Ya Takutnya tadi yang nambah. pertama dari Mas Anjar Dari nih. Mas Ada Anjar. beberapa pertanyaan. Ada Ayo, sebuah Mas. pertanyaan. Tadi pertanyaan buat Pak Bagus nih. Oke, nih. Dari- Mas Anjar itu dari mana itu ya? Dari mana? Tadi dari kata bebek berkumis sama bebek kepemimpin bebek Oh iya. atau kata bebek itu Mas Anjar atau Bapak Anjar sekarang. Oh, Sekarang sekarang ya ya, Bapak Pak. Anjar itu di rumahnya Mbak Lia itu ingin bertanya. Iya. Menurut pada Pak Bagus ya Pak. Ya, Dulu kan pemuda susah dikumpulkan. ya. Karena dari banyak yang merantau, Iya. mana bekerja atau sekolah keluar kota. Iya. Nah, di saat seperti ini nih Pak, kan pemuda banyak yang pulang. Kira-kira dari Pak Bagus ini ada ide bagus apakah buat teman-teman muda agar bisa berkumpul kembali? Ide bagus yang seperti apa Pak? Ya, terima kasih ini ya. Kalau ditanya masalah ide bagus, mungkin apa yang keluar dari saya pasti ide Bagus. Tetap ya, Pak. Tetap bagus tetap. ini yang Mantap, luar biasa. Dan terima kasih dulu ya kepada Mas Anjar yang sudah memberikan pertanyaan ini. Ya sebenarnya dikatakan saya siap menjawab juga tidak, tapi siap ya, saya ditanya di sini ya harus Siap, Pak. menjawab. Oke, yang pertanyaan bahwa bagaimana ataupun cara apa dalam situasi sekarang ini yang sangat berbeda dengan 6 atau 7 bulan yang lalu, di mana pemuda pada masa lalu itu sulit dikumpulkan karena kegiatannya itu biasanya kalau di sekitar kita begitu lulus SMP kan langsung keluar kota. Tetapi dalam situasi yang sekarang ini pemuda itu terkumpul semuanya itu ada di area Sidarja, sehingga sebenarnya bisa dikumpulkan ataupun bisa mengadakan kegiatan yang secara bareng-bareng ya di sini. Tetapi juga ternyata kelihatannya sulit untuk dikumpulkan, bisa kumpul bersama. Serta pertanyaan Mas Anjar tadi, bagaimana ataupun cara apa agar pemuda bisa dikumpulkan? Kalau menurut saya ada 2 cara. Karena di sekarang ini itu ada dengan metode cara online ataupun yang sekarang ini ya, menggunakan HP dan segalanya itu
ataupun dengan secara langsung atau tatap muka kalau dalam, karena saya seorang guru tadi, maka dengan tatap muka. Lah kalau secara online tentunya kita menggunakan, saya kira gereja kita ini kan sudah perkembangan dalam IT-nya itu sudah begitu pesat. Sehingga pemuda itu bisa melalui secara media online apapun bisa mengadakan pertemuan-pertemuan baik Zoom ataupun acara yang lain bisa secara online itu, sehingga dari pertemuan-pertemuan yang virtual itu bisa memacu minat ataupun memotivasi para pemuda untuk bertemu langsung. Tetapi tentunya acara pertemuan langsung ini adalah dibangun setelah ada sebuah keinginan, sehingga termotivasi dari pertemuan melalui Zoom dan sebagainya untuk mengadakan. Tapi tidak lupa juga bahwa program ini memang ya tidak mudah, karena biasanya yang mau terlibat itu hanya beberapa orang, sementara sebagian besar pemudanya itu lebih banyak pasif atau lebih ingin itu. Lah, itu yang secara metode menggunakan media bantu online ataupun internet. Tapi kalau yang secara langsung itu kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan yang menarik di dalam memacu motivasi anak ini, pemuda dan remaja di Gereja Kristen Jawa Sidarja ini bisa mengadakan program misalkan belajar bersama. Nah, saya kira di ruangan gereja kita ini ada berbagai macam ruangan yang sekarang ini katakan saja ditinggalkan karena tidak digunakan untuk itu. Lah, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda itu sedang membutuhkan sebuah tempat ataupun sebuah forum untuk belajar bersama. Nah, ini tentunya bisa melibatkan misalkan model tutor sebaya lah ya, anak SMP membantu anak SD, anak SMA membantu anak SMP, model seperti itu. Sehingga dengan model bertingkat seperti itu, semuanya belajar anak yang kesulitan, orang tua kesulitan karena bukan guru harus mengajar kepada anak-anaknya, itu bisa teratasi, terutama untuk remaja dan pemuda di GKJ Sidarja ini. Nah, bisa juga pembelajaran itu sebenarnya bisa dilaksanakan, tapi saya kira akan lebih membantu seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pencapaian pembelajaran anak itu paling hanya 20 sampai 25% dengan pemuda ya mengadakan program seperti itu. Kapan bisa mengadakan pembelajaran seperti itu, semuanya akan terlibat. Nah, tentunya memang tidak ada sebuah kegiatan yang tanpa tantangan. Karena apa? Tantangan pertama kegiatan kita itu malas dulu. Bener sih. Itu. Setuju. Mungkin nih Pak bisa diawali Mas Yuda kan baru lulus nih Pak. Ini. Bisa mengajari untuk adik-adiknya, kayak tadi idenya Pak Bagus tuh kayak sharing is caring gitu loh Mas. Mungkin Mas Yuda bisa memulai dulu. Mungkin bisa. Oke. Aminkan ya Pak, aminkan. Teman-teman juga ikut bantu ya. Oke. Nah, tadi Pak Bagus sudah menjawab pertanyaan dari Mas Anjar. Tadi ada juga video tentang keluh kesah dari yang disampaikan oleh Mbak Sela dan Mbak Ella tentang kuliah online. Itu sama kayak saya loh Pak, kayak capek, pinginnya tuh udah nggak usah belajar aja lah, percuma gitu loh, percuma. Tuh kira-kira masukannya tuh apa loh Pak, sesuai dengan sambat dari teman-teman kita tadi. Sambat online. Iya. Kebetulan saya belum pernah kuliah ya sebenarnya. Jadi apalagi kuliah online. Kuliah reguler saja, kuliahnya yang nggak ada atapnya. Jadi mungkin kalau saya kuliahnya dulu ada atapnya, mungkin saya bisa menjawab secara tepat. Tetapi karena saya kuliahnya tidak ada atapnya, paham enggak? Enggak sih sebenarnya apa sih, Universitas terbuka itu kan enggak ada atapnya. Mungkin maksud dari Mbak Asa sama Mbak Sela itu bukan mahasiswa saja Pak, tapi buat semuanya peserta didik anak-anak sekolah dari SMP, SD ataupun SMA gitu Pak. Sebenarnya jawaban yang pertama tadi, jawaban yang menjadi keluh kesah bagaimana untuk ya pertanyaan Mas Anjar tadi,
yang bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Kita mengadakan pembelajaran pertemuan itu secara bersama walaupun dibatasi oleh jumlah, itu bisa membantu. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang senasib, kita itu motivasi kita pasti akan bertambah. Tetapi kalau di dalam pembelajaran kita muncul rasa egois kita, bahwa kita belajar kepinginnya ya saya belajar, kita tidak peduli ataupun tidak pernah menyapa teman-teman yang senasib dengan kita, pasti kita drop di dalam belajar kita. Nah, oleh karena itu langkah yang paling tepat untuk meningkatkan ataupun mendorong motivasi di dalam kita tetap belajar itu, kita juga harus mempunyai rasa bahwa kita tidak sendiri. Kita itu punya teman-teman yang juga misalnya satu angkatan itu kan adalah, kalau kita juga melihat mereka juga kesulitan, pasti kita akan saling bantu dengan cara yang sekarang bisa kita laksanakan. Dan kita pasti tidak akan kemudian malas belajar, tapi dia juga belajar, kenapa saya tidak? Justru itu yang menjadi motivasi kita. Jadi apa? Ya tetap kita harus secara sosial, komunitas sosial kita itu tetap harus kita terjalin, sehingga kita bisa mendongkrak motivasi belajar kita yang sudah loyo, katakan saja, menjadi kuat kembali. Nah, itu mungkin tadi bisa menjawabnya Mas Anjar yang pertama, Mas ya. Anjar Bisa mendekatkannya dengan cara berbagi keluh kesah kali ya. Berbagi, sharing-sharing lah. Iya, betul. Ya bisa saling merasakan gitu ya. Iya, betul. Nih, tadi udah dijelasin, Pak Bagus sudah membantu jawab pertanyaan dari Mas Anjar dan keluh kesah dari teman-teman. Nah, tadi kan punya Mbak Sela sama Mbak Ella sama kayak saya. Tapi kayaknya kita belum dengar dari Mas Yudi sendiri gitu. Dia lagi mengalami keresahan apa, kita tuh belum tahu, Pak. Oh, yang benar. Jujur, Pak. Masa gimana kamu? Ini jujur, Pak. Ya. Jadi sebenarnya, Pak, kan saya juga di sini sebagai PNS, Pak. Loh, kan sama Pak Sama dengan Bagus. saya. Bedanya saya itu, kalau Pak Bagus kan PNS digaji dari pemerintah. Kalau saya PNS-nya minta gaji sama orang tua. Maksudnya apa tuh? Pengangguran nasi darja gitu loh. Oh, jadi sekarang ini statusnya itu pengangguran berijazah gitu ya. Nah, itu dia. Wis sekolah dulur-dulur tapi tetap Iya, gitu, Pak. Kan saya udah berusaha cari lowongan di mana-mana kan, Pak. Baik di internet ataupun offline saya cari di luar kota ataupun dalam kota, tetap susah banget, Pak. Padahal saya itu udah berdoa, udah kebaktian ke gereja, kebaktian yang online itu, Pak, sudah, bahkan sampai saya putar 10 kali, Pak. Kan harusnya udah nancep loh, Mas. Harusnya udah nancep, imannya harusnya udah kuat lah, Pak. Tapi kok Tuhan kayak apa ya, kayak PHP tadi, PHP banget gitu loh, Pak. Gimana ya, udah katanya suruh tetap berharap dulu kerajaan Allah, jangan berharap khawatir terus pada gitu. Tuhan gitu, jangan khawatir. Tapi udah gak khawatir, tapi ya nggak nemu pekerjaan, pandemi malah tambah parah, malah susah cari pekerjaannya, malah peluang semakin sempit. Teman-teman dari tadi, teman-teman kayak Mbak Asa, Mbak Ella sama Mbak Sela juga tugasnya makin banyak, apalagi yang mahasiswa semester akhir itu tugas skripsinya susah, atau yang magang juga susah. Itu apakah Tuhan itu nggak mendengar doa kita apa gimana ya, Pak? Benarnya ini pertanyaan yang membingungkan ya. Tuhan kok PHP, pemberi harapan palsu itu sangat membingungkan. Tetapi juga tidak kalah membingungkan juga untuk seperti Mas Yuda ini ya, Mbak Asa ya. Karena dia lulus dalam situasi, katakan saja nggak runyam sih, tapi tidak menguntungkan. Ya. Karena apa? Dia dalam situasi sekarang lulus mendapat ijazah itu kepingin membuktikan kepada orang tua bahwa saya bisa, kan, seperti itu. Saya akan bisa kemudian membuktikan saya lulus, kemudian saya bisa cari kerja. Tapi dalam situasi sekarang ini Mas Yuda lulus dalam situasi yang tidak beruntung. Kenapa? Karena sekarang jangankan untuk cari pekerjaan atau cari lowongan, yang sudah bekerja pun dikurangi. Nah, yang menjadi persoalan ya tentunya Mas Yuda jangan sampai berpikir sejauh itu bahwa Tuhan itu ya tidak mungkin memberi pengharapan palsu. Kok
kok bisa Mas Yuda itu mempunyai pendapat yang seperti itu? Tapi karena mungkin Tentunya. udah terlalu menunggu lama gitu loh Pak. gitu loh Pak, udah Ya. lama banget itu. Ya mungkin ini nggak pendapat saya juga sih, sama teman-teman juga banyak lah yang Ya. bisa, yang kadang-kadang juga berpendapat seperti itu tapi nggak berani mengungkapkan atau bertanya pada siapapun gitu. Mungkin ya karena saya mewakili teman-teman juga, makanya saya tanya seperti itu Pak. Ya kalau menurut pendapat saya sih ya, kalau sekarang ini memang kita bisa melihat lah yang dulu pedagang di jalan biasa laku keras, dengan situasi pandemi sekarang itu orang menghindari pembelian barang ataupun makanan yang di pinggir jalan. Lah si penjual itu tentunya mengubah metode jualnya. Nah tentunya seperti Mas Yuda, janganlah terus kemudian mempunyai pendapat seperti itu. PHP kok menjadi ditujukan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Mas Yuda itu berpikir kreatif, mengubah, jangan hanya berorientasi saya seorang lulusan seorang sarjana apa? Sarjana fisika. Jadi guru ya mudahnya. Saya harus bisa jadi guru. Jangan berorientasinya jangan seperti itu. Ya seperti pedagang tadi yang tadinya cuma jualan di pinggir jalan, seorang pedagang ini juga bisa mengubah metode belajar, metode jualannya harus dengan metode apa? Lah Mas Yuda ini apalagi orang pintar kan? Jangan kemudian seperti itu, tapi kemudian bagaimana saya bisa menyikapi situasi ini sesuai dengan kemampuan saya, tapi dengan cara saya. Tentunya seperti itu. Jadi jangan patah semangat dulu, Mas Yuda, jangan. Tuh. Tapi mau sampai kapan Pak kalau saya harus sabar gitu loh Pak? Pertanyaan dengan sampai kapan itu, kalau yang namanya seperti itu kita tidak bisa yang namanya membatasi dengan durasi waktu mau sampai kapan. Tetapi di dalam firman Tuhan pun ada bahwa orang yang kita itu harus mempunyai yakin dengan sebuah pengharapan. Karena apa? Kalau kita yakin dengan pengharapan itu, pasti pengharapan itu akan terwujud. Kalau tidak percaya itu dalam Kolose 1 ayat 5 nanti dibaca. Saya teman-teman Di cari sini. juga. Itu ya. Bisa lihat ya. Sangat Lihat luar ya. biasa. Itu menjadikan bahwa nanti Mas Yuda akan tetap mempunyai pengharapan, tapi bukan pengharapan yang apa kira-kira? Pengharapan. Oh, pasti. Nah, itu yang saya maksud. Itu Itulah pedomannya, bahwa kita harus teguh pada pengharapan, karena kalau kita yakin dengan pada Tuhan Yesus, pasti pengharapan itu akan muncul pada kita. Tapi kalau kita tidak yakin, ya jangan sampai kita nggak usah berharap, namanya juga kita tidak yakin. Pertanyaannya Mas Yuda ini yakin tidak dengan pengharapannya? ternyata balik lagi ke diri Ya, sendiri iya, ya. ini ya Mas Yuda ya. Ya, Pak. Itu yang menjadi hal yang terpenting untuk kita, bahwa kita harus teguh terhadap pengharapan dan tetap mengharap kepada Tuhan Yesus Buat Kristus. teman-teman nih yang ngerasain kayak Mas Yuda. Ya, Tadi sudah dijawab oleh Pak Bagus. Itu Tuhan tuh bukan PHP yang kayak gebetanmu itu loh, tapi lebih tepatnya pemberi harapan harapan yang pasti. pasti. Tetap harus memiliki pengharapan ya Pak. Ya, Nggak ada durasinya. Terus pokoknya yang yakin aja lah, Tuhan tuh pasti memberikan yang terbaik. Simpen. Oke, Oke, diminum dulu Pak. ya. Udah disiapkan loh. Ya. Dari kami. Podcast Pemuda GKJ Sidoarjo. Mantap, yosap men. Kopi Pak. Iya. Oh, tadi kita udah berbincang panjang banget ya Pak, dari Iya. keresahan dan pembuka pikiran kita Bapak. Tuhan itu selalu memberikan yang pasti. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih pingin ini loh Pak, tersentuh hatinya. Mungkin Pak Bagus punya pesan-pesan Pesan-pesan. ya, buat teman-teman yang lagi merasakan keresahan. Mungkin biar nggak seperti saya loh Pak. Gimana biar teman-teman nggak terjerumus ke jalan seperti yang saya pilih. Untuk ada Pak Bagus. Nah, kalau saya kan Makin itu ada Pak Bagus gitu loh. terjerumus nanti ya Mas kalau nggak ada Pak Bagus ini. Mungkin saya udah nggak tahu. Ngapain sekarang ya? Ini dadak mikir ini jawabannya. Nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa, kita Tapi- tunggu. Tapi ya saya senangnya di sini karena pertanyaan berkembang dan saya sendiri
belum menyiapkan jawaban. Ini betul-betul podcast yang luar biasa ya. Tapi Makasih, Pak. Makasih, tapi Pak. akan mencoba saya udari apa yang menjadi pertanyaan tadi, karena saya sendiri bingung jadinya ya. Yang namanya pesan ataupun apa yang bisa menjadi motivasi untuk para muda ya yang jelas seperti sekarang ini, sebenarnya memang secara mudah itu kita berserah ya kepada Tuhan, bahwa kita tentunya harus lebih mendekatkan kepada Tuhan sebagai sumber segalanya bagi kita. Yang lebih jelas lagi, kita memang harus, para pemuda itu harus tetap di dalam komunitas yang ada, harus tetap bergaul dengan ini, jangan sampai menjadi karena pandemi ini menjadi orang terisolir yang ada di rumah sendiri-sendiri. Itu tidak akan menjadikan otak kalian atau otak kita itu menjadi berkembang. Tapi dengan kita terpekur sendirian di rumah, kita menjadi buntu, akan terjadi seperti Mas Yuda ini, malah menyesali nasib. Oleh karena itu, buka pikiran kita, buka hati kita untuk menerima sebuah keadaan yang sekarang ini, bahwa keadaan yang sekarang ini adalah sebuah keadaan yang memang betul-betul harus kita lalui. Tentunya dengan harapan semuanya pasti akan menjadi indah pada waktunya. Ini tentunya akan seperti itu. Keren banget. Tuh teman-teman, ingat pesan-pesan dari Pak Bagus tadi. Nah, itu loh, jangan seperti saya ya. Tapi ya intinya harus tetap kekeh sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan lah ini. Takutnya malah nggak percaya, malah nongkrong di rumah, malah nggak jelas. Ya itulah, janganlah, intinya janganlah ya. Nah mungkin tadi bisa kita ambil kesimpulan nih dari perbincangan kita dari awal. Tadi tuh pas banget sama pesannya Pak Bagus, kayak apapun keadaan yang kita lagi rasain, resah semua ini tuh percaya aja, kita tuh harus lewati, harus jalani. Dan tadi yang pertama apa coba? Pemberi, Tuhan itu pemberi harapan. Pasti. Pasti. Teman-teman jangan selalu mengeluh ya, tetap percaya sama Tuhan. Terus tambahan juga kesimpulannya itu kita harus tetap berserah pada Tuhan, lalu harus tetap ikuti komunitas yang ada seperti komunitas kita Gaji Sidarja, kita pemuda tetap ikut komunitas meskipun offline atau online melalui virtual, kita harus tetap berkomunikasi supaya kita selalu menjaga iman kita, selalu jadi dekat sama teman-teman, sesama bisa dekat sama Tuhan juga, semua teman. Dan yang terakhir adalah tetap membuka hati dan pikiran kita. Iya. Supaya lebih peka gitu. Betul. Mungkin itu. Lalu sebelum kita tutup, ini dari teman-teman pemuda, dari teman-teman persekutuan pemuda dan teman-teman podcast, kita akan memberikan Pak Bagus sebuah hadiah nih. Wow. Apa tuh? Ntar lu, siapa yang mau kasih hadiah? Kita lah. Oh kita. Oh ini ya. Iya Oh dong. ini tuh. Oke. Ini dulu. Mungkin ini Mas Yuda kali yang kasih dulu ya, maaf. Oh, Aku ambil satu lagi kan ada banyak. ini buat aku nggak ada. Enggak dong. Teman-teman, ini yang buat aku nggak ada apa? Walah, ya udahlah. Ini buat Pak Bagus. Ini ya. Nah, Terima ada kasih. podcast. Terima dengan hati yang senang. Tentunya ini warnanya pink. Seperti hati saya. Persekutuan Pemuda GKJ Sidarja semoga tetap eksis dan Amin. Eksis kawan. Nah Jangan ada lain. lagi nih penghargaan untuk ide-ide bagus dari Pak Bagus. Iya. Karena orangnya Iya. Saya lagi. Ini saya terima juga. Dua-duanya ini sebuah lambang seperti meraih mimpi. Karena di atas ini ada sebuah mimpi yang mau Iya. diraih oleh para Betul. pemuda GKJ. Keren banget. Semoga betul-betul mimpi bisa tercapai. Iya. mantap. Ternyata ada Ada filosofinya, Pak. Ngawur saja lah. Ada dong, Pak. Pak. Coba Ini ada ngasih filosofi. jelas. Oh ya, Pak. jelaskan dong kalau ada Ini kan filosofinya. bawahnya kan ada 4 tiang. Pilar. Ada 4 pilar yang menandakan bahwa pilar-pilar ini adalah gedung gereja milik GKJ Sidarja. Keren banget. Yang di selatan itu di daerah punya saya. Oh iya. GKJ Tambak Sari Sidargara gitu loh gedungnya. Sini. Yang utara, Ini yang utara. selatan, ini utara Iya. sini. Iya, Ya yang utara. Sekarang Yang utara yang sini yang iya. di tempat kita. Oh, Ini malah debatnya debat masalah ini. Oh yes. Enggak. Selesaiin dulu. Filosofi. Nih, dulu lagi. Yang utara itu adalah di GKJ Sidarja. Ya sip, ya. Sebagai induk. Lalu yang di sebelah timur itu ada daerah Sindeh.
Oh, Ada pepatah sip. Sindeh. Lo yang di daerah barat itu daerah satu lagi itu daerah di Pepatan Cipari. Sip. Jadi yang menimbulkan sebuah mimpi yaitu Iya betul. podcast. Oke, podcast pemuda. Ini bersatu menjadi podcast. Sip. Semuanya ada. Mantap kan? Bener-bener. Mantap. Wes. Keren banget lah pokoknya kan. Oke. Nah, ternyata kita tuh udah panjang banget ya, ternyata sangat berbobot banget nih kita. Hampir 2 jam lah kurang lebih. Oh iya ya, kayaknya kamu nggak pakai jam deh. Gaib. Biasa, Oh. ngayal. Tadi kayak gini, sekarang gini-gini. Aduh, Belum maaf. waktunya minum obat. Oh, oke. Nah, maksudnya minum obat ya? Mungkin Iya. teman-teman juga waktunya istirahat kali ya. Mungkin Oke. mau merenungi lagi nih ya. Iya, Biar hasil. biar nggak pusing gitu lah. Oh ya boleh. Terlalu berat pikiran kalian. Udah lah. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Oke, kepada Pak Pak Bagus Ya, telah iya. memberikan saran dan pesan-pesan buat kita semua Dan terima kasih untuk teman-teman teman-teman. yang udah menonton. Iya. Dan jika kalau teman-teman pengen komentar atau tanya-tanya tentang podcast, Kemana tuh Mas? Kemana? bisa kalau tanya ya bisa tanya di kolom komentar YouTube-nya Deda Di Sidoarja. bawah sini. Di bawah bisa di-subscribe jangan lupa. Di like. Lalu Iya. di like ya Oke, boleh. Yang penting jangan dislike. Dislike boleh Jangan, asal beri komentar kenapa gitu. Biar jadi masukan. Betul. Lalu bisa kasih masukan dan saran ke lewat Google formulir, nanti kita sebarkan ke teman-teman ataupun yang lain. Di IG ada, nanti kita share di WhatsApp grup bisa. Ya, kalian semua share lah intinya lah Iya. ya. Mas, bentar lagi kan ada segmen bebek nih Oh, dari iya. para pemuda. Mungkin ada yang mau berbagi juga tuh di segmen bebek, caranya gimana? Kalau mau sharing-sharing itu bisa hubungin kami tim di bawah ini. Nanti ada kontaknya. Nanti kalian bisa hubung-hubung, pengen sharing atau pengen apalah bebas. Yang kocak-kocak Langsung aja ya? boleh atau kesah tentang apa boleh. Nanti kita tayangkan di segmen bebek. Oke, mungkin sekian ya Mbak Asa. Oke. Makasih. Sekian dari Oke, Pak kami. Bagus. Mohon maaf bila Ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. atau bahkan menyakiti, Menyakiti iya. teman-teman atau sindiran-sindiran kami yang kurang berkenan. Mohon maaf, tapi juga teman ya. Iya. Kita harus banyak berlatih lagi mungkin ya. Iya. Iya. Nah, sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa tungguin podcast yang ketiga dan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Bye bye.